Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa sebelum belajar. Oke semuanya, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. The names of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is the best. SD Mutiara Bangsa, smart, kreatif, independent, and wise. Seperti biasa, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Peserta didik dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Peserta didik dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan benar. Peserta didik dapat merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu dan sikap saling menolong di sekitar lingkungan rumah dengan tepat. Hari ini kita akan belajar di subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, di pembelajaran ke-6. Mata pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, di situ Miss ada gambar garam, lalu ada gambar gulali, lalu ada gambar titik-titik embun, lalu ada gambar pemanasan global dan terjadinya hujan. Nah, di sini Miss ingin mengingatkan kepada anak-anak tentang wujud benda atau perubahan wujud benda. Nah, di sini jika cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Lalu dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Nah, sedangkan gas menjadi padat yaitu mengkristal. Nah, sedangkan padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, jika perubahan wujud cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Dan perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun ya. Nah, untuk yang tanda panah berwarna merah itu maksudnya menyerap kalor. Kalor itu adalah panas. Sedangkan tanda panah yang berwarna biru yaitu melepaskan kalor. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan sekitarmu. Di sini Miss memiliki 5 peristiwa. Lalu jenis perubahan wujud yang terjadi dan penjelasan dari masing-masing perubahan wujud tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Penjelasannya, air laut menguap yang tersisa butir garam. Lalu peristiwa yang kedua yaitu membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Penjelasan perubahan wujudnya, es krim yang sebelumnya cair itu menjadi membeku. Lalu peristiwa yang ketiga ada embun pagi. Nah, jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu mengembun. Penjelasan perubahan wujudnya, uap air berubah menjadi titik-titik air ya. Nah, untuk yang keempat itu membuat gulali. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Penjelasan perubahan wujudnya,
biasanya adonan gulali memadat setelah dingin. Nah, untuk peristiwa yang terakhir yaitu terjadinya hujan. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Nah, penjelasan perubahan wujudnya, air di permukaan bumi menguap akibat panas dari matahari. Ya, untuk peristiwa terjadinya hujan kita sudah belajar di tema 4, di tema 3 pembelajaran ke-5. Nah, sekarang buatlah kalimat dengan kata berikut. Nah, di sini Miss ada kata menguap. Wah, kalimatnya apa nih? Nah, menguap ya. Miss membuat kalimatnya seperti ini. Air laut menguap saat terkena panas matahari. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata menguap selain yang ada di contoh Miss ya. Lalu Miss ada kata lagi yaitu wujud. Nah, di sini perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang telah dibuat dari kata wujud. Nah, anak-anak juga dapat membuat kalimatnya seperti ini. Perubahan wujud benda itu ada 3 macam, yaitu ada cair, padat, dan gas. perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Nah, berikut adalah contoh ya jenis kegiatan yang sudah Miss buat. Berikut adalah waktu, jenis kegiatan, dan lama kegiatan yang telah Miss buat. Nah, untuk waktunya jam 06.15 sampai 06.30. Jenis kegiatannya yaitu mandi pagi. Lama kegiatannya 30 menit. Lalu waktu 06.30 sampai 06.45. Jenis kegiatannya sarapan. Lama kegiatan itu 15 menit. Lalu waktunya 06.45 sampai 07.00. Jenis kegiatannya apa? Berangkat ke sekolah. Lama kegiatannya yaitu 15 menit. Lalu waktu 07.00 sampai 11.45. Jenis kegiatannya mengikuti pelajaran di sekolah. Lama kegiatannya yaitu 4 jam 45 menit karena dari jam 7 sampai jam 11.45. Lalu waktunya jam 11.45 sampai 12.00. Jenis kegiatannya yaitu pulang sekolah. Lama kegiatannya 15 menit. Lalu waktu jam 12.00 sampai 14.00. Jenis kegiatannya yaitu tidur siang. Lama kegiatannya 2 jam karena dari jam 12 sampai jam 2 siang. Lalu jam 14.00 sampai 16.00 yaitu bermain bersama teman. Lama kegiatannya yaitu 2 jam. Nah, yang selanjutnya waktu 16.00 sampai 16.30. Nah, ini jam berapa nih? Kalau jam 16 berarti jam 4 sore ya. Kalau jam 14 itu jam 2 sore. Nah, jam 16.00 sampai 16.30 yaitu mandi sore. Lama kegiatannya 15 menit. Lalu yang selanjutnya waktu 16.30 sampai 18.00. Nah, kalau 18 itu berarti jam 6 sore ya. Nah, jenis kegiatannya menonton TV. Lama kegiatan 1 jam 30 menit. Nah, yang terakhir 18.00 sampai 18.30. Jenis kegiatannya yaitu makan malam. Lama kegiatannya yaitu 30 menit.
Nah, ini adalah daftar kegiatan yang telah Miss buat. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, di sini keadaannya, ya, rukun dengan tetangga. Nah, menurut pendapat kalian, ini adalah sikap bersatu atau tidak? Ya, rukun dengan tetangga. Coba, jika benar kita beri tanda checklist. Iya, benar ya, rukun dengan tetangga. Lalu yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Nah, bagaimana pendapatmu? Iya, betul, ini juga termasuk dengan sikap bersatu. Lalu menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini termasuk sikap menolong atau tidak? Iya, betul ya, termasuk sikap menolong. Lalu menggunakan barang tetangga tanpa izin. Nah, ini termasuk sikap bersatu atau bukan? Bukan ya, karena ini mencuri namanya, menggunakan barang tetangga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan tetangganya. Lalu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, ini termasuk sikap bersatu atau tidak? Iya, betul. Lalu bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Gimana pendapatmu? Betul. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini termasuk sikap bersatu dan tolong menolong atau tidak? Ya, betul ya. Lalu membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Nah, ini termasuk sikap bersatu atau tidak? Tidak ya, karena ini sangat mengganggu. Lalu memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Nah, ini termasuk sikap bersatu dan menolong atau bukan? Bukan ya, karena yang ditolong hanya tetangga yang akrab saja. Sedangkan yang tidak akrab tidak ditolong, itu tidak baik atau sikap yang tidak memiliki apa? Rasa tolong menolong dan tidak memiliki sikap bersatu. Lalu yang terakhir, berbagi makanan dengan tetangga. Ayo, coba ini pendapatmu bagaimana? Iya, betul ya. Nah, anak-anak bisa salin di buku tema 3-nya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita di subtema keempat di pembelajaran ke-6 yaitu anak-anak mengetahui jenis dan penjelasan tentang perubahan wujud yang terjadi. Nah, tadi kan ada jenisnya ya. Ada apa saja? Ada membeku ya, lalu ada menguap. Nah, terus anak-anak juga tahu tentang penjelasannya nih. Membeku itu penjelasannya apa? Lalu menguap itu penjelasannya apa ya? Lalu yang kedua, membuat sebuah kalimat dari kata yang tersedia. Nah, tadi seperti dari ada kata wujud ya. Nah, itu anak-anak bisa membuat sebuah kalimat. Lalu merancang kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan lama waktu yang telah anak-anak tentukan. Tadi dari jam 06.00 sampai jam 07.00 misalnya. Makan pagi atau sarapan. Nah, bisa ya. Lalu yang terakhir, mengetahui berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu dan sikap saling menolong di sekitar lingkungan rumah. Nah, jika ada tetangga yang minta bantuan, itu harus kita tolong ya, tidak boleh kita abaikan. Misalnya, saya pura-pura tidak lihat. Nah, itu tidak boleh ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita akan berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan,
Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.